siapkan diri dulu ya. Silahkan dirapikan itu buku-buku, dirapikan. Sudah siap semua untuk belajar? Ya. Jadi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ya. Silakan Lilia pimpin doa hari ini. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidna ilman warzuqna fahman walhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang kita pelajari hari ini bisa diingat dan bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar di materi tentang apa? Apa? Ya benar, norma kehidupan. Kira-kira ada yang tahu apa itu norma? Norma itu aturan. Ya, berikan dulu aplaus untuk IPA. Jadi norma itu adalah aturan. Norma itu ada macam-macam anak-anak. Di antaranya yaitu norma agama. Norma itu kan aturan. Berarti kalau norma agama berarti itu adalah melakukan perintah Allah. Kira-kira apa yang Allah perintahkan? Melaksanakan sholat, apa lagi? Menunaikan ibadah haji, apa lagi? Berpuasa, ya. Apa lagi? Mengaji. Ya, jadi itu adalah aturan atau perintah yang harus dilaksanakan ya sebagai aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi berkaitan dengan hal tersebut, aturan-aturan itu akan wajib kita laksanakan ketika kita sudah mulai memasuki apa? Usia balik. Ya, sudah memasuki usia apa? Balik. Ya, jadi ketika kita sudah masuk usia balik, ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan. Nah, untuk mengetahui lebih dalam tentang usia balik ini, nah inilah yang akan kita pelajari hari ini ya. Kenapa kita harus mempelajari materi tentang usia balik? Karena apa? Apa yang kita pelajari di materi usia balik? Yang pertama yaitu pengertian usia apa itu balik. Yang kedua apa? Tanda-tanda memasuki usia balik. Yang ketiga adalah kewajiban setelah memasuki usia balik. Ya, jadi itu 3 materi yang akan kita pelajari hari ini. Mengapa kita harus mempelajari itu? Karena apa? Karena nantinya anak-anak ini akan menghadapi usia balik. Setelah memasuki usia balik, berarti kamu sudah tahu, oh ternyata saya ada tanda-tanda gini. Berarti ini sudah mulai masuk tanda usia balik. Jadi ketika kamu sudah mengalami tanda-tanda balik, kamu sudah tahu, oh ini tanda-tanda datangnya usia balik. Untuk apa? Supaya kamu lebih tahu lebih dulu ya, tahu lebih dini tentang tanda-tanda usia balik dan kewajiban yang harus dilaksanakan setelah memasuki usia balik. Berkaitan dengan hal tersebut, maka tujuan pembelajaran kita hari ini, coba baca yang pertama. Menjelaskan pengertian balik dengan benar. Ya, jadi yang pertama peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian balik dengan benar. Yang kedua adalah peserta didik mampu menguraikan tanda-tanda balik dalam ilmu fikih dan ilmu biologi dengan tepat. Dan yang ketiga adalah Peserta didik mampu menjelaskan tanggung jawab setelah memasuki usia balik. Dan yang keempat adalah mampu membiasakan sikap taat dan bertanggung jawab setelah memasuki usia balik. Ya, jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sampai sini ada apa yang ingin ditanyakan? Ada? Tidak ada ya? Baik. Oke, apakah kalian tahu apa itu balik? Apa yang kalian tahu apa itu balik? Bertambahnya umur. Ya, bertambahnya usia. Ada? Ada lagi yang lain? Tinggi badan
tinggi badan bertambah. Jadi anak-anak mungkin sudah ada yang anak-anak sebelum masuk pada materi, ibu mau bikin dulu ice breaking. Coba berdiri dulu semua. Baik, kita bernyanyi dulu ya. Nyanyi tentang rukun Islam yang 5. Boleh? 1, 2, 3. Rukun Islam yang 5. Syahadat, Sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji lagi. dulu. Coba perhatikan gambar yang ibu tampilkan. Kira-kira kamu berada di fase yang mana? Yang kedua, ketiga. Oke, ada yang ketiga. Ya, jadi kamu itu rata-rata berada di fase yang ketiga. Jadi ini adalah gambaran pertumbuhan manusia yang terutama ada pada gambar wanita. Jadi kalau perempuan merasa fasenya mereka sekarang berada di fase yang ketiga. Baik, sekarang ibu tanya, berapa umurmu sekarang? 10. Ini sudah 10. Jadi ya semua ini umurnya rata-rata 10. Ibu tanya dari PTI IPA, kira-kira ada yang berubah tidak dari perubahan bentuk tubuh IPA? Dari kelas 1 sampai sekarang sudah duduk di kelas 4. Tinggi. Ya, tinggi badannya. Ya, dari IPA dulu mungkin di kelas 1 cuma segini. Ya, sudah dulu di kelas 4 sudah seperti ini. Berarti sudah bertumbuh atau bertambah. Ada lagi yang berubah? Apa lagi? Apa? Ya, berat badannya. Berat badan itu bertambah. Ada misalnya di kelas 1 dia kurus sekali. Tiba-tiba di kelas 4 dia punya pipi bangka sama gemuk. Jadi dia punya badan seperti itu. Berarti dia sudah mulai bertumbuh. Nah, balik adalah secara bahasa berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim. Bagi laki-laki itu ditandai dengan apa? Mimpi basah. Ya, tahu itu apa itu mimpi basah? Misalnya Teniku, ada tidur malam, tiba-tiba tak basah kasur, tak kincing di celana. Nah, itu namanya sudah mimpi basah. Nah, kalau perempuan ditandai dengan keluarnya apa? Haid. Ya, jadi ibu ulangi ya, kan bagi seorang Muslim. yang ditandai dengan apa bagi laki-laki? Mimpi basah. Dan yang perempuan ditandai dengan Menstruasi. keluarnya haid. Baik, sebelum melanjutkan pada materi berikutnya, ibu akan membagikan anak-anak dalam beberapa kelompok ini ya, sudah terbagi dalam beberapa kelompok. Maka ibu akan membagikan LKPD kelompok. Ya, jadi ibu bagi dulu untuk kelompok 1 di sini. Ya, ini ya. Ya, jadi di situ kelompok 1 tugasnya adalah menguraikan tanda-tanda balik dalam ilmu fikih dan ilmu biologi bagi laki-laki. Sampai di sini paham? Ya. Ada pertanyaan? Tidak. Silakan maju untuk kelompok 1. Mempresentasikan hasilnya. Silakan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, Tanda-tanda balik dalam ilmu fikih bagi laki-laki adalah mimpi basah atau ikhtilaf.
Tanda-tanda balik dalam ilmu biologi bagi laki-laki. Tinggi badan pertama, tinggi badan bertambah, tumbuh jangkut, suara berubah, tumbuh rambut beberapa bagian tubuh, dan nafsu makan meningkat. Cukup? Ya, berikan dulu aplaus. Dari bagaimana untuk kelompok lain ada tanggapan? Ya. Oke, silakan dari kelompok 2 berdiri. Jelaskan yang dimaksud dengan ikhtilaf. Nah, silakan kelompok 1 bisa menjawab apa itu arti dari ikhtilaf. Yang dimaksud dengan ikhtilaf, siapa yang mau menjawab? Oke, silakan perkenalkan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Nanda. Oke, akan menjawab pertanyaan dari kelompok berapa? 2. Oke, silakan. Jadi ikhtilaf itu sama dengan mimpi basah, di mana anak itu mengalami keluarnya air mani saat tidur. Ya, bagaimana untuk kelompok 2? Sudah puas? Ya. Ya, berikan dulu aplaus. Jadi untuk hasil dari kelompok 1, Ibu akan tempel ya di dinding. Ya, jadi ini untuk kelompok 1 ya. Ya, sini Ibu tempel di sini. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oke, boleh Ibu tunjuk satu orang membacakan kesimpulan? Ya? Ya. Silakan. Oke, Tinunda, silakan. Balik adalah secara bahasa balik berarti sampai menurut istilah balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim bagi laki-laki ditandai dengan keluar mani, mimpi basah, dan berbagai perempuan ditandai dengan keluar haid. Oke, yang berikut tanda-tanda. Tanda-tanda balik dibagi menjadi 2 yakin dalam ilmu fikih dan ilmu biologi. Tanda-tanda balik dalam ilmu fikih bagi laki-laki yaitu mimpi basah dan injilan, dan perempuan yaitu haid menstruasi. Ya, yang akhir adalah Kewajiban yang dilaksanakan ketika memasuki usia balik yaitu melaksanakan sholat fardu, berpuasa, menuntut ilmu, dan berbakti kepada orang tua. oke, berikan dulu aplaus ya. Ya, terima kasih ya. Jadi sampai sini sudah tidak ada lagi pertanyaan? Ya, mungkin hanya ini dari Ibu. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Atau bagi pesan waktu kedua ya. Ya, oke, coba baca silakan. Pimpin dulu Ilya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke, udah ya. Tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.